Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 22 April berjudul Menjadi Kekasih Tuhan. Saudaraku, banyak orang Kristen yang mengaku bahwa Tuhan adalah segalanya. Padahal sebenarnya mereka masih mencintai dunia. Mereka hanya merasa sudah menjadikan Tuhan segalanya. Namun sebenarnya tidak demikian. Menjadikan Tuhan segalanya berarti dalam hidup ini yang dapat membuat dirinya merasa bahagia dan lengkap hanyalah Tuhan. Umat Perjanjian Baru harus dapat menjadikan Tuhan segalanya. Orang Kristen yang tidak menjadikan Tuhan segalanya tidak dapat menjadi umat yang layak bagi Dia. Standar atau ukuran keintiman yang harus dimiliki umat Perjanjian Baru dengan Tuhan adalah keintiman sepasang kekasih, saudara. Jadi kalau seseorang merasa sudah menjadikan Tuhan segalanya padahal belum, ya betapa membahayakannya keadaan orang itu. Kalau Tuhan dapat menciptakan hubungan dua insan lain jenis, pria dan wanita, ya, demikian indah. Dia juga bisa menciptakan hubungan yang indah antara dirinya dengan umatnya. Dan tentu itu jauh lebih luar biasa. Sejatinya tujuan Tuhan memberi kita kesempatan melayani pekerjaannya adalah bagaimana mempertunangkan jemaat dengan Yesus. Jemaat sebagai perawan suci di hadapan Tuhan dan Yesus sebagai mempelai pria. Jemaat tidak dapat menjadi mempelai Tuhan kalau masih mencintai dunia. Keberhasilan hidup manusia yang sejati adalah ketika seseorang menjadi kekasih Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan harus berorientasi pada hal ini. Bukan mengarahkan jemaat kepada kenyamanan hidup untuk memiliki dunia dengan segala kesenangannya. Tetapi bagaimana setiap individu jemaat menjadi kekasih Tuhan. Banyak orang Kristen yang memiliki segudang cita-cita dan keinginan. Seluruh waktu hidupnya hanya dihabiskan untuk mengejar cita-cita yang motivasi utamanya adalah kesukaan diri dan kebanggaan diri. Sungguh ini adalah anugerah yang besar. Kalau kita dimungkinkan untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah, ya, memiliki sebuah relasional dengan Yesus, di mana Yesus menjadi mempelai pria dan kita mempelai wanita, menjadi kekasih Tuhan. Ini adalah kehormatan yang melebihi segala kehormatan. Kehormatan apapun yang dapat dimiliki manusia di bumi tidak ada artinya dibanding dengan kehormatan menjadi kekasih Tuhan, saudara. Hal ini sungguh lebih dari sukses karir, lebih dari sukses studi, lebih dari sukses rumah tangga, ya, dan lain sebagainya. Inilah hari depan yang penuh harapan yang sesungguhnya, yaitu kalau kita menjadi mempelai Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja tidak boleh hanya menyelesaikan masalah-masalah dunia fana, tapi untuk mempersiapkan jemaat menjadi kekasih Tuhan. Tuhan mengingini kita memiliki hubungan yang makin mendalam dengan dirinya. Tuhan berkenan dikenal dan sengaja memperkenalkan diri agar kita dapat menjalin hubungan yang mesra dengan Dia, hubungan yang harmoni, hubungan yang ideal, seperti yang Dia kehendaki. Seseorang yang mau menjadi kekasih Tuhan harus membersihkan diri dari dosa dan kenajisan. Ya, kalau Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, jelas kita harus memiliki kekudusan Allah. Dalam 2 Korintus pasal 6 dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis. Dengan kesucian hidup itu, selanjutnya kita memiliki kehausan akan Allah. Tentu orang yang haus akan Allah ini mengesampingkan segala sesuatu, segala hal yang memenuhi pikiran dan kehidupannya, lalu berani mengorbankan apapun untuk lebih mengenal Allah dan membangun hubungan dengan Dia.
Seseorang tidak dapat menjalin hubungan dengan orang lain kalau tidak mengenal pribadi orang yang dengannya dia mau membangun hubungan. Demikian pula kita tidak akan dapat menjalin hubungan dengan Allah secara benar kalau kita tidak mengenal Dia dengan benar. Saudaraku, hidup ini adalah kesempatan yang besar, kesempatan yang luar biasa untuk menjadi kekasih Tuhan. Oleh sebab itu dunia ini dengan segala keindahannya, ya saudaraku, tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Kita tidak boleh terperangkap oleh keindahan dunia. Hidup ini sebenarnya bukan sekadar sebuah perjalanan sederhana yang singkat. Tetapi hidup ini adalah suatu yang luar biasa. Di singkatnya perjalanan hidup kita menentukan nasib kekal kita. Singkatnya hidup kita ini memiliki nilai yang luar biasa karena memiliki dampak abadi. Bila seseorang tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai hidup, sejatinya ia telah sekualitas atau ya tidak jauh kualitasnya ya dengan hewannya. Tidak berbeda jauh, saudara. Kehidupan ini menjadi hebat karena menjadi petualangan yang sementara di mana kita diperkenan untuk membangun kembali hubungan dengan Allah sebagai bapak dan anak, sebagai mempelai pria dan mempelai wanita. Dan semua ini merupakan persiapan untuk memasuki kekekalan. Inilah yang mestinya menjadi kerinduan kita, orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan, mau bertumbuh dalam iman dan mencapai kedewasaan seperti yang Allah kehendaki, saudara. Kerinduan menjadi kekasih Tuhan tidak mungkin dimiliki oleh orang percaya yang tidak setia. Kalau orang Kristen tidak setia, dia tidak mungkin memiliki kerinduan menjadi kekasih Allah. Dengan hal ini kita dapat menemukan ciri dari seorang Kristen yang setia dan dewasa rohani, saudaraku, yaitu merindukan Tuhan. Orang percaya yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan memiliki kebahagiaan yang luar biasa, yaitu kebahagiaan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Tuhan menghendaki agar hati kita diserahkan kepadanya. Dan orang yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan pasti mengingini Tuhan. Tujuan hidupnya adalah Tuhan. Inilah maksud tujuan manusia diciptakan oleh Allah, agar manusia menjadi kekasih Allah. Kalau Tuhan menjadi fokus kita, tentu kita menjadikan Tuhan sebagai objek pujian, pemujaan, dan penyembahan, serta ibadah kita. Orang yang menjadikan Tuhan segalanya, barulah ia dapat memposisikan diri sebagai kekasih Tuhan. Dan inilah orang-orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.